Dekat rumah ada masjid, tapi masjidnya banyak bid'ahnya. Ada yang sunnah, tapi agak jauh. Terus bagaimana? Jawabannya, variasikan sholat di situ. Kadang sholat di sini, kadang sholat di sana. Kenapa kita sholatnya di tempat yang sunnah? Karena lebih mendatangkan ketenangan. Ya atau tidak? Lebih tenang. Setelah selesai sholat, antum gak diganggu. Antum mau ba'diyah, antum tidak diganggu dengan suara-suara yang keras, suara-suara yang bersalaman, berkeliling. Kadang-kadang nanti antum lagi sholat ba'diyah, antum dikelilingi orang. Kan tidak? Pernah ada ikhwan seperti itu. Dia sholat di shaf kedua belakang imam. Setelah orang, walhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad, jadilah dia di tengah sendiri. Apa tenang dia begitu? Hah? Maka sholat di tempat yang sesuai sunnah lebih mendatangkan ketenangan bagi orang yang paham sunnah. Tapi sholat di tempat yang bid'ah, bagaimana hukumnya? Kata Imam Ibnu Taimiyah, meninggalkan sholat gara-gara di depannya yang menjadi imam adalah seorang yang melakukan bid'ah, meninggalkannya justru bid'ah. Yang harusnya dilakukan adalah tetap sholat di belakangnya. Kecuali bila bid'ah yang dia lakukan adalah bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, seperti menyembah kubur. Ini bid'ah yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Adapun bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, misalnya bid'ah sholawatan sekeliling setelah selesai salam, setelah selesai sholat. Nah, berikutnya di sana beliau menganggap juga atau mencontohkan di antara bid'ah-bid'ah yang ada di masjid itu, yaitu jabat tangan setelah selesai sholat sambil mengucapkan sholawat. Nah ini, apakah ini termasuk bid'ah atau tidak? Nah, para ulama di sini mengatakan, ya, jabat tangan pada umumnya sebenarnya itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini hadisnya berbunyi, izal taqal muslimani, apabila ada dua umat Islam bertemu, fatasafaha, kemudian kedua-duanya tasafaha, kedua-duanya jabat tangan, wahamidallaha, dan kedua-duanya memuji Allah, wastaghfarahu, dan kedua-duanya mohon ampun kepada Allah, ghafara lahuma, maka Allah mengampuni keduanya. Dalam redaksi yang lain, izal taqal muslimani, apabila dua umat Islam bertemu, fatasafaha, kemudian kedua-duanya jabat tangan, tahatat anhuma zunubuhuma, maka gugurlah dari keduanya dosa-dosanya, kama tahat, sebagaimana berguguran, anis syajarati al-yabisah waraquha, sebagaimana bergugurannya daun-daun yang berada dalam pohon yang kering. Kemudian yang ketiga, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua orang Islam yang keduanya bertemu, fayatasafahani, kemudian kedua-duanya jabat tangan, illa ghufira lahuma, kecuali Allah mengampuni keduanya qabla ayat tariqa, sebelum kedua-duanya berpisah. Nah, ulama yang membolehkan untuk jabat tangan selesai sholat memasukkan ke dalam hadis ini secara umum. Karena dalam hadis ini tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan harus jabat tangan itu setelah ini, setelah ini, setelah itu, tidak ada. Pokoknya izal taqa, apabila kedua-duanya ketemu. Di saat sama-sama sholat berarti dianggap ketemu. Di saat di luar sholat ketemu juga namanya. Nah, sehingga ya, orang yang jabat tangan setelah sholat ini termasuk aidakhilah
fi umumi hadhil ahadis. Masuk dalam keumuman hadis-hadis yang tadi itu. Dan ulama mengatakan juga la yajuzu takhsisuhu, tidak boleh untuk mentaksis hukum biwaktin dengan satu waktu, duna waktin, dan tidak boleh di waktu yang lain, illa bidalilin, kecuali harus ada dalilnya. Ada ndak larangan tentang tidak boleh jabat tangan setelah selesai sholat? Dan faktanya itu tidak ada. Dan hadisnya dianggap umum, akhirnya kapanpun bertemu, baik setelah sholat atau selesai sholat, sebelum sholat atau kapanpun bertemu, maka dianjurkan untuk jabat tangan. Ini menurut pendapat ulama yang membolehkan jabat tangan setelah selesai sholat. Sekali lagi, ini poinnya adalah la yajuzu takhsisuhu, tidak boleh mengkhususkan hukum, termasuk di sini jabat tangan biwaktin dengan waktu. Duna waktin, sementara tidak boleh di waktu yang lain. Illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Artinya menurut yang membolehkan tidak cukup hanya sekedar berdalil Rasulullah tidak melaksanakannya. Karena sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah belum tentu dilarang pada saat dilakukan oleh umatnya. Ini menurut pendapat ulama yang membolehkan jabat tangan setelah selesai sholat. Dan ada hadis yang berbunyi, ya, ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang terhadap kalian, fantahu, maka berhentilah. Wa ma amartukum bi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fakhuzuhu mastata'tum, ay fa'aluhu mastata'tum, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Karena tidak ada di sini dalam kategori larangan, ya. Makanya setelah selesai sholat, sebagian ulama di sini mengatakan boleh. Kemudian mereka berdalil dengan hadis yang berasal dari Abi Juhaifah radhiyallahu an. Qala, beliau bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajrah ilal babha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu musim panas kepada sebuah tempat namanya babha. Fatawaddu'a, kemudian Rasulullah sallallahu berwudu, summa shalla zuhra raka'atain, kemudian Rasulullah salat zuhur 2 rakaat, berarti dikosor ya. Wal asra raka'atain, dan salat asar 2 rakaat. Wa baina yadayhi, dan di depan Rasulullah SAW itu ada anza, ada seekor kambing. Nah setelah lewat, wa qaman nasu, orang-orang sahabat-sahabat pada itu berdiri. Faja'alu, kemudian mulai ya'khuzuna yadayhi, mulai mereka itu mengambil kedua tangan Rasulullah SAW, fayamsahuna biha, kemudian diusapkan tangannya Rasulullah wujuhum, ke muka mereka. Dan ini terjadi setelah Rasulullah SAW selesai sholat. Waqala Abu Juhaifah mengatakan, melanjutkan ceritanya, fa'akhaztu biyadihi, aku langsung memegang tangan Rasulullah SAW, fawada'tuha ala wajhi, dan aku letakkan di mukaku, faiza ya abradu minasalji, ternyata tangan Rasulullah itu lebih dingin daripada es. Ini gambaran tentang ademnya tangan Rasulullah SAW. Ini sekali lagi, ini gambaran ya tasbih namanya. Wa atyabu raihatan minal miski, dan bau tangan Rasulullah itu adalah lebih harum daripada kasturi. Nah ini dalil yang kedua yang dipakai oleh ulama-ulama yang membolehkan jabat tangan setelah selesai sholat. Pertama pakai keumuman hadis, kemudian yang kedua ada hadis yang memang khusus, yaitu Rasulullah SAW selesai sholat, para sahabat berjabat tangan dengan beliau. Dan pada saat itu tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga,
yang dianggap bid'ah di sana yaitu sambil membaca selawat, ya. Sambil membaca selawat. Pertama jabat tangannya, kemudian yang kedua ada bacaan selawat. Apakah ini bid'ah juga? Ya, menurut teman-teman Salafi masuk dalam kategori bid'ah. Tetapi menurut ulama-ulama yang non Salafi seperti Nahdlatul Ulama dan NU tidak masuk dalam kategori bid'ah. Artinya tidak masuk dalam kategori perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Kenapa ulama-ulama yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama pas selesai sholat jabat tangan, kemudian jabat tangannya mengucapkan selawat atau sambil membaca selawat, dan itu beda-beda mungkin. Kalau di Lombok, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Itu yang digunakan selawatnya. Kenapa mereka melakukan hal ini? Pertama, ada hadis yang berbunyi an Jabirin, dari Sayyidina Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma jalasa qaumun majlisan. Tidaklah sekelompok kaum, sekelompok orang duduk di sebuah majelis. Fatafarraqu, kemudian mereka itu pisah. Min ghairi salatin 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi pisahnya itu tanpa didahului, tanpa disertai dengan selawat, atau tidak ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali antafarraqu, kecuali mereka itu dianggap berpisah ala antani mirrihil jibah, itu terhadap sesuatu yang lebih bau daripada bau bangkai. Nah, ini hadis inilah yang digunakan oleh ulama-ulama yang non salafi atau Nahdlatul Ulama dan yang sejenisnya, sehingga mereka di saat jabat tangan selesai sholat itu sambil disertai dengan membaca selawat. Dalam redaksi yang lain, majalasa qaumun majlisan, tidaklah sekelompok kaum duduk di sebuah majelis, lam yazkurullah, mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, walam yusallu 'alan nabiy, dan tidak berselawat ala nabiyim, kepada nabi mereka, illa kana 'alaihim tirah, kecuali ada pada mereka itu tiratun. Dalam redaksi yang lain, tirah itu ditafsirkan dengan hasarah, yaitu penyesalan nanti. Insyaallah tabarakallah. Artinya nanti di akhirat itu kita akan menyesal di saat kita melihat ada orang yang membaca selawat di saat dia berpisah atau sebelum dia berpisah, nanti pahalanya diperlihatkan di sisi Allah SWT di akhirat. Nah, sementara orang yang tidak mengucapkannya nanti akan menyesal melihat pahalanya itu. Kenapa kami dulu tidak melakukannya? Kira-kira begitulah, ya. Insya azabahu, jikalau Allah ingin menyiksa mereka, ya disiksa. Wa insya, dan jikalau ingin Allah menghendaki, ghafara lahum, Allah mengampuninya. Artinya ini tidak menunjukkan wajib, ya. Bahwa membaca salawat itu adalah tidak menunjukkan wajib. Berarti ini sebatas sunnah menurut ulama-ulama yang non salafi, yaitu yang Nahdlatul Ulama maupun Nahdlatul Ulama dan yang sejenisnya. Ya, sekedar ini mungkin tanggapan kita terhadap apa yang disampaikan dalam video ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan wawasan, ya, bagi siapapun yang mendengarnya, dan tentunya seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau ada tanggapan-tanggapan juga, ya mudah-mudahan disertai dengan dalil supaya menjadi tambahan wawasan bagi kami sendiri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.